Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim, dan kita masih membahas tentang fikih salat, yaitu pada hadis 340 pada halaman 93 dalam kitab saya. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi, bab larangan an raf'il basar, dari mengangkat pandangan ilas sama'i, ke arah langit, fis salati, pada waktu salat. 340 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna, sungguh betul-betul berhenti, aqwamun, beberapa kaum, an raf'ihim, dari mengangkatnya mereka, absarahum, pandangan-pandangan mereka, inda du'ai, pada waktu berdoa, fis salati, di dalam salat, mengangkat ilas sama, ke langit, atau kalau nekat, la tukhtafanna, sungguh betul-betul akan disambar, absaruhum, mata-mata mereka. Yang dimaksud disambar itu maksudnya dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini merupakan dalil haramnya seseorang yang sholat melihat ke arah langit dari awal sholat sampai akhir sholat, tidak hanya pada waktu berdoa saja. Meskipun di sini dikatakan indad doa, pada waktu doa, tapi ini bukan batasan. Meskipun tidak doa tapi sedang zikir, misalnya ketika kita sedang duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian kalau di situ doa, ya, Rabbighfirli. Tapi misalnya ketika sedang i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ini isinya pujian, tetap saja tidak boleh kita memandang ke arah langit. Ini hukumnya adalah haram. Dari mana tahu haramnya? Dari kalimat terakhir, disambar mata mereka, yaitu dibikin buta oleh Allah. Ini ancaman. Jadi salah satu cara mengetahui hukum, para ulama mengatakan kalau itu adalah ancaman berarti hukumnya haram. Nah, di sini ancaman berarti hukumnya haram, tidak makruh saja. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama membuat kaidah al-aslu fin nahyi fil ibadati lit tahrimi. Hukum asal larangan di dalam ibadah adalah haram. Ini kan ibadah salat, ya. Nah, larangan mengangkat pandangan ke arah langit, hukumnya apa? Hukum asalnya haram. Berbeda masalah adab, an-nahyu fil adabi lit tanzih. Hukum asal larangan dalam bab adab itu hanya makruh. Misalnya kita punya kopi panas, dilarang ditiup, ya kan? Bagaimana hukumnya? Makruh. Kenapa? Ini babnya adab, bukan bab ibadat. Nah, salat ini babnya bab ibadah. Kemudian kata-kata aqwam itu dari sisi bahasa adalah artinya itu kaum laki-laki, perempuan tidak termasuk. Tetapi hadis ini hukumnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena di dalam Islam, laki-laki dan perempuan dihukumi sama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Para wanita adalah saudari kandung para laki-laki. Artinya hukumnya dibuat sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi laki-laki wajib bagi perempuan, yang haram bagi laki-laki haram bagi perempuan. Itu hukum asalnya.
Kadang-kadang juga ada perbedaan antara laki dan perempuan. Berikutnya babut taghlidz, bab larangan keras fil mururi, dalam lewat baina yadayil musalli, di depan orang yang salat. 341 an Busri bin Sa'idin. Busr itu artinya kurma kering, kurma mentah, tapi ini karena nama jangan diterjemahkan ya. An Zaid bin Khalid al-Juhani arsadahu, mengutus Busr ila Abi Juhaim, kepada Abu Juhaim, yas'aluhu, bertanya kepada Abu Juhaim, madza sami'a, apa yang Abu Juhaim dengar, min Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil marri, tentang orang yang lewat, baina yadayil musalli, di depan orang yang salat. Qala Abu Juhaim, maka Abu Juhaim menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu, seandainya tahu, al-maru, orang yang lewat, baina yadayil musalli, di depan orang salat, madza alaihi, apa yang menjadi tanggungan dia, maksudnya dosa apa yang menjadi tanggungan dia, lakana, sungguh adalah, ayyaqifa, bahwasanya dia berhenti, arba'ina, 40, khairan lahu, itu lebih baik baginya, min ayyamurra, daripada dia lewat, baina yadayhi, di depan orang salat. Qala Abu Nadhr, berkata Abu Nadhr, perawi hadis ini, la adri, saya tidak tahu, qala arba'ina yauman, apakah dia mengatakan 40 hari, au syahran, atau 40 bulan, au sanatan, atau 40 tahun. Hadis ini menunjukkan haramnya melewati orang yang sedang salat. Dari mana tahu haramnya? Dari kata-kata madza alaihi, dosa apa yang menjadi tanggungan dia. Di sini tidak ada kata-kata dosa, tapi ini hanya penjelasan para ulama. Dalam sebagian riwayat ada tambahan madza alaihi minal ithmi ya. Tapi kata-kata minal ithmi yang artinya dosa, tambahan ini tidak sahih. Adapun yang sahih kalimatnya ya seperti ini, madza alaihi titik ya. Terus apa yang dimaksud? Yang dimaksud dosa. Dan ini salah satu contoh menjelaskan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Madza alaihi sahih, tambahan minal ithmi dhaif. Tapi tambahan tersebut menafsirkan hadis yang sahih tadi. Ya, enggak ada masalah ya, karena hanya tafsiran saja. Kemudian kata-kata ini, dia berhenti 40, itu maksudnya menunggu selesainya sholat. Daripada nekat lewat, berdosa, maka mending berhenti menunggu selesainya orang sholat tadi. Meskipun harus menunggu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Maka kata-kata 40 ini mubalaghah. Karena tidak mungkin ada orang sholat lamanya 40 hari. Nggak ada, Pak. Kecuali Sunan Kalijogo. Kalau ceritanya benar. Tapi apa? Ini hanyalah mubalaghah saja. Karena itu dalam bahasa Arab, kata-kata 40 itu sering untuk mubalaghah. Kata-kata 100 untuk mubalaghah. 70 untuk mubalaghah. Seperti kalau orang Jawa mengatakan peng seket buntut, orang Indonesia mengatakan 1000 pulau, pulau 1000 ya, kerocokan 1000 dan sebagainya. Nah itu adalah mubalaghah saja, tidak harus betul-betul 40 seperti ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya tidak menyampaikan hadis kecuali kalau ditanya. Abu Juhaim ini termasuk yang bukan perawi hadis yang populer seperti Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar. Kalau yang populer itu dimanapun menyampaikan hadis, Pak. Ketemu orang di pasar sampaikan hadis, ketemu di masjid sampaikan hadis. Memang dia semangat untuk menyampaikan hadis. Tapi orang-orang seperti Abu Juhaim ini dia lebih suka diam. Kalau ditanya baru jawab. Jadi para sahabat Nabi dibagi dua. Ya. Ada yang mukthir, banyak meriwayatkan hadis, ada yang mukil, sedikit meriwayatkan hadis. Yang sedikit meriwayatkan hadis, ini alasannya khawatir menyampaikan sesuatu dari Nabi tapi salah. Karena ada ancaman keras dari Nabi. Seseorang menyampaikan sesuatu dari saya harus sesuai yang dia dengar. Kalau ternyata dia itu adalah salah, sengaja, nah, maka dia itu termasuk dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Termasuk di antara yang suka diam itu adalah Zubair, ahli perang Nabi SAW, hawarinya Nabi. Dia itu nggak pernah menyampaikan hadis. Sampai anaknya Abdullah bin Zubair itu bertanya, wahai bapakku, kenapa saya ini, telinga saya, selama hidup sama kamu di rumah, nggak pernah engkau baca hadis Nabi? Saya sebagai anak nggak pernah diajari hadis Nabi, gimana? Nah, maka kata Zubair, saya khawatir kalau masuk dalam hadis Nabi SAW tadi, yaitu memasukkan hadis beliau. Ini Abu Juhaim hanya menyampaikan ketika ditanya. Berikutnya, babu man'i, bab mencegah al-marri, orang yang lewat, baina yadayil musalli, di depan orang yang salat. 342 an Abi Salih As-Samman. As-Samman itu artinya penjual minyak samin. Jadi para ulama pun juga bekerja, ya. Ada yang jual minyak, ada yang jual pasir dan sebagainya. Qala, bainama, ketika ana saya ma'a, bersama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yusalli, dia melakukan salat yaumal jum'ah, pada hari Jumat, ila syai'in, menghadap kepada sesuatu, yasturuhu, yang mensutrai dia, menutupi dia, minan nasi, dari manusia, apakah kayu ataukah apa, ya. Tiba-tiba ja'a, datang rajulun, seorang laki-laki, syabun, pemuda, min Bani Abi Mu'aid, dari kabilah Bani Abi Mu'aid. Arada, dia ingin ayajtaza, untuk melintas, baina yadayhi, di depan dia. Fadafa'a, maka dia dorong, fi nahrihi, pada dada atasnya. Jadi nahrun itu dada paling atas, di bawahnya leher. Fanadhara, maka dia melihat, falam yajid, maka dia tidak mendapati, masaghan, tempat luas, illa, kecuali, baina yaday Abi Sa'id, di depannya Abu Sa'id tadi. Fa'ada, maka dia kembali ingin melewati. Fadafa'a fi nahrihi, maka dia pun menolak pada dada atasnya, asyadda, lebih keras, minad daf'atil ula, daripada dorongan yang pertama. Famathala, maka dia pun berhenti, iman, berdiri, mematung, berdiri. Fanala, lalu dia pun mencela, min Abi Sa'id, terhadap Abu Sa'id, ya. Jadi ngomongi orang yang sedang sholat tadi, kamu itu begini, tidak disebutkan celaknya apa, nggak disebutkan. Thumma zahaman nas, kemudian dia itu mendesak para manusia, ya. Jadi ikut yang tempat yang desak-desakan. Fakharaja, lalu dia keluar dari masjid. Fadakhala, lalu dia masuk, ala Marwan, kepada Marwan, waktu itu menjadi pejabat. Fasyaka, lalu dia pun mengadu ilaihi, kepada Marwan, ma laqiya, apa yang dia dapatkan dari Abu Sa'id tadi. Qala wa dakhala Abu Sa'id, lalu masuklah Abu Sa'id, ala Marwan, kepada Marwan. Ya, Abu Sa'id seorang sahabat, Marwan khalifah, maka berarti boleh masuk ke khalifah, nggak apa-apa, ya. Yang penting tidak berdekat-dekatan. Faqala lahu Marwan, maka Marwan berkata kepada Abu Sa'id, malaka, ada apa urusan kamu, wahai Abu Sa'id, wali bin akhika, terhadap anaknya saudaramu, maksudnya saudara sama muslim. Ja'a, dia datang, yashkuka, mengadukan kamu. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza shalla ahadukum, apabila salat salah satu kalian, ila syai'in, kepada sesuatu, yasturuhu minan nasi, yang menutupi dia dari manusia. Fa arada, maka ingin, ahadun, seseorang, ayajtaza, untuk melintas, baina yadayhi, di depan dia. Falyadfa', maka hendaklah dia menolak, fi nahrihi, pada dada atasnya. Fa in aba, apabila dia enggan, maksudnya masih nekat lewat, falyuqatilhu, maka hendaklah dia memeranginya. Yang dimaksud memerangi, menolak dengan lebih keras, sebagaimana perbuatan Abu Sa'id tadi. Fa innama, sesungguhnya tiada lain, huwa, orang yang lewat tadi, syaitanun, adalah setan. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kalau kita sedang sholat kemudian dilewati orang, maka kita disyariatkan menolak, tidak membiarkan. Kenapa? Karena ini termasuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Ada orang berbuat salah, itu jangan dibiarkan. Tapi kita nahi mungkar. Pertanyaannya, perintah untuk menolak orang yang melewati kita itu wajib atau sunnah? Di sini mayoritas para ulama berpendapat wajib. Apa? Sunnah. Mayoritas ulama berpendapat sunnah. Sehingga seandainya kita tidak menolak, tidak berdosa. Yang berpendapat wajib adalah mazhab zahiri. Karena mazhab zahiri memahami semua perintah Nabi, hukum asalnya wajib. Ya sudah, berarti wajib. Sehingga kalau kita tidak menolak, kita berdosa. Kata Imam Nawawi, saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat wajib. Itu maksudnya selain mazhab zahiri. Ya. Karena mazhab zahiri itu oleh sebagian ulama tidak dianggap. Sehingga ketika ada mazhab zahiri menyelisih seluruh ulama yang lain, dianggap tidak ada perselisihan. Itu karena apa? Mereka tidak menganggap perselisihan dari mazhab zahiri ini. Tapi ya paling bagus, meskipun ini sunnah, tetap kita lakukan karena diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menahannya adalah kita tahan dengan tangan kita dijulurkan dan tidak usah kita maju melangkah ke depan. Karena para ulama sepakat cara menahan orang yang melewati kita di depan kita pas kita salat itu hanya dengan tangan, tidak dengan kaki. Jadi kakinya tetap berada di tempat semula. Tidak usah kita berjalan untuk menolaknya. Jadi area yang kita tahan itu hanya sejauh tangan kita menggapai orang tersebut. Kemudian yang ditahan itu bagian dada atasnya, sehingga sejajar dengan tangan kita. Jadi nggak dinaikkan ke kepala, juga nggak dinaikkan ke bawah perutnya, tapi di dada atas. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya melintas di depan orang salat itu adalah haram karena di sini dikatakan syaitan, pelakunya adalah setan. Kalau ini hanya perbuatan makruh, maka pelakunya tidak disebut setan. Tapi karena pelakunya disebut setan, berarti hukumnya adalah haram. Dan para ulama berselisih pendapat apa maksudnya pelakunya ini adalah setan. Karena faktanya dia bukan setan, dia adalah manusia. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dia adalah setan, itu maksudnya fi'la syaitan, itu perbuatan setan. Jadi dia menyerupai perbuatan setan. Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum berarti termasuk mereka. Menyerupai setan berarti termasuk setan. Tafsiran yang kedua, dia setan itu maksudnya dia disertai setan. Ada setan namanya setan korin, ya kan? Nah, setan korin itu membisikkan keburukan dalam hati manusia. Dia bisikkan, ayo lewati orang yang salat ini. Akhirnya dia melewati betul. Nah, berarti dia bersama setan korin tadi. Tafsiran yang ketiga mirip dengan tafsiran yang kedua, yaitu hamalahu syaitan. Dia dibawa oleh setan. Atau yang menyuruh dia melakukan itu adalah setan. Nah, bedanya apa dengan setan korin? Kalau setan korin itu menyertai, Pak. Jadi ada dalam tubuh kita. Jadi kita lewat, setan korinnya ada di tubuh kita, ya berarti ikut lewat. Berarti setannya betul-betul lewat. Tapi kalau tafsiran yang ketiga, dia disuruh setan. Nah, yang nyuruh ini belum tentu setan korin tadi. Bisa setan yang lain. Setan yang lain melihat ada orang sholat, mengganggu. Kemudian ada orang yang akan lewat, maka dia mengganggu orang yang akan lewat tadi. Dibisiki, kamu lewat saja. Ganggu orang yang sholat ini. Terus yang bisiki tadi, si setan tadi tidak ikut lewat, hanya bisiki tok. Nah, sehingga tiga tafsiran ini bisa kita ringkas jadi dua tafsiran karena antara tafsiran kedua dengan tafsiran ketiga ini ada kemiripan sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah seperti ini para ulama membuat kaidah. Kaidahnya adalah daf'us sha'il bi ashali tariqatin. Daf'us sha'il, menolak orang yang berbuat kriminal itu bi ashali tariqatin, dengan cara yang paling ringan. Makanya tidak boleh
orang yang sholat di depan, orang yang melintas di depan kita sholat, langsung kita jotos kepalanya sampai bendol, nggak boleh. Harus yang paling ringan, ditahan dengan tangan. Kalau ditahan dengan tangan masih nekat, nah bisa didorong. Didorong masih nekat, baru bisa dijotos. Dijotos itu terakhir, jangan langsung jotos. Seperti maling ya. Maling itu apakah langsung kita tembak kepalanya? Nggak boleh. Maling kalau kita teriakin, maling, sudah pergi, ya sudah. Nggak usah dikejar, nggak apa-apa. Ya. Atau kita bandem dengan batu, dia sudah pergi, ya sudah. Nggak perlu pakai sajam, senjata tajam. Nggak perlu pakai tembak, ya. Nanti malah dia mati. Itu kaidahnya ya. Yaitu apa? Daf'us sa'il bi ashali tariqatin. Menolak orang yang berbuat kriminal itu dengan cara yang paling ringan. Berikutnya, babu ma yasturul musalli, bab apa yang menutupi atau menjadi sutrah bagi orang yang salat. 343. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami para sahabat nusalli salat, wadawabu sementara kendaraan-kendaraan atau binatang-binatang tamurru lewat baina aidina di hadapan kami. Ya, ada kambing, ada keledai dan sebagainya. Fadzakarna maka kami sebutkan dzalika hal itu li Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau bersabda, mithlu semisal mukhiratir rahli, bagian belakang dari pelana, takunu ada baina yaday ahadikum, di depan salah satu kalian ketika salat. Thumma kemudian la tadurruhu, tidaklah memadarati dia, ma marra baina yaday, apapun yang lewat di depan dia. Nah, berarti sutrah itu minimalnya adalah sekitar 1 jengkal. Karena mukhiratir rahl, bagian belakang dari pelana, yaitu adalah kayu yang biasa dijadikan sebagai sandaran untuk orang yang mengendarai onta, itu tingginya sekitar 1 jengkal. 1 jengkal itu adalah setengah hasta. Ya. Berapa ini Pak? 25 cm Pak. Nah, minimalnya sutrah tingginya 25 cm. Pertanyaannya, apakah ini wajib atau afdoliyah? Diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Artinya sutrah itu kalau kurang dari 1 jengkal atau 25 cm itu belum sah sebagai sutrah. Misalnya kita membuat sutrah ini gelas. Gelasnya ini masih pendek sekali, ini nggak cukup. Saya mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya ini hanyalah afdaliyah. Jadi afdalnya sutrah itu setinggi 1 jengkal. Apapun sutrah bisa dipakai. Maka sering saya itu pakai sutrah kacamata ini, saya lepas, saya taruh di depan, supaya orang tahu, oh ini ada orang sholat, buktinya ada kacamata taruh di depan. Kadang-kadang pensil, ya pokoknya apalah yang ada di tubuh kita yang bisa dilepas, taruh. Karena saya temukan dalam Sunan Abu Dawud, itu seorang ulama perawi hadis, dia salat kemudian melepas pecinya dijadikan sebagai sutra. Nah, peci itu setahu saya tingginya tidak sampai 25 cm. Kalau peci 25 cm ini keduren, nanti bisa kena beledek. Nah, maka peci nggak usah tinggi-tinggi. Nah, berarti kalau peci saja bisa untuk sutra, ya berarti yang lain-lainnya juga bisa. Dan sebenarnya memang ada hadithul khat, hadis tentang garis. Yaitu kita disuruh oleh Nabi, kalau tidak menemukan barang untuk sutrah, maka kita disuruh menggaris. Nah, garis itu kan tidak ada wujudnya, Pak. Tidak ada tingginya ke atas, itu nggak ada. Namanya garis saja. Nah, kalau garis saja sudah cukup, berarti yang 1 jengkal ini tidak wajib. Tapi saya jujur ya, hadis tentang garis itu masih diperdebatkan sahih atau tidaknya. Kalau Ibnu Hajar mengatakan hadisnya hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Berikutnya, babus salati ila harbatin, bab salat menghadap kepada tombak. 344. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana adalah idza kharaja apabila keluar yaumul idi pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, amara beliau suruh bil harbah suatu tombak, fatud'u lalu diletakkan, maksudnya ditancapkan, baina yadayhi di depan beliau, fayusalli lalu beliau salat ilaiha menghadap kepada tombak yang nancap tadi, wannasu sementara para manusia wara'ahu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dan adalah beliau yaf'alu biasa melakukan dzalika hal itu fis safar pada waktu safar, famin thamma maka dari sanalah ittakhadha mengambil tombak tersebut atau menjadikan tombak tersebut sebagai sutra al umara para amir-amir pada waktu safar atau pada waktu mengimami salat Id. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa sutrah untuk salat itu tidak harus tebal, tipis pun juga nggak apa-apa, karena tombak itu tipis, paling segenggam tangan. Berbeda dengan bagian belakang pelana tadi. Bagian belakang pelana itu ya lebarnya sekitar sepunggung kita, karena tujuannya untuk lendetan. Jadi lebarnya sekitar satu punggung atau ya mendekati itu, ya mungkin lebarnya satu jengkal juga ya, supaya orang yang lendetan itu nyaman ketika naik onta. Nanti bisa di-searching ya di internet bagaimana gambarannya mukhratir rahli pada masa zaman dulu kala. Kalau zaman sekarang ya sudah nggak ada, karena orang-orang sudah tidak naik kendaraan onta lagi. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa kalau kita berada di tempat yang lapang, yang tidak ada sutrohnya, maka sunnahnya kita sangu sutroh. Ini Nabi sengaja ya, bawa tombak. Tombaknya disiapkan untuk apa? Untuk sutroh. Itulah sebabnya sebagian ulama mengatakan Nabi ketika buang air itu dibawakan ember sama tongkat. Nah itu tongkatnya itu tujuannya untuk sutrah. Karena setelah Nabi BAB atau BAK itu biasanya wudhu. Setelah wudhu biasanya salat. Nah salat perlu pakai sutrah gitu. Meskipun manfaatnya tongkat tidak harus sutrah ya. Untuk memikul ember, karena dipikul oleh dua orang, nah, maka embernya ditaruh di tengahnya tongkat, dipikul depan belakang. Kemudian penggunaannya tongkat itu juga untuk ditancapkan di tanah, kemudian kain ditaruh di atasnya, kemudian kita sembunyi di balik kain tadi untuk buang air. Karena zaman dulu itu belum ada kakus, sehingga kalau mau buang air itu cari tempat yang agak jauh, kemudian sembunyi, nah baru kemudian pipis di situ. Kalau tidak ada pohon ya berarti solusinya tadi ya, tongkat ditancap, kemudian ada kain kita taruh di atasnya. Berikutnya babus salati, bab salat ila rahilah, menghadap kepada kendaraan unta. 345 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau ya'ridu melintangkan rahilatahu kendaraan untanya, wa huwa sementara beliau yusalli salat ilaiha menghadap kepada unta tersebut. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, boleh kita membuat sutroh sesuatu yang bisa bergerak. Kalau bagian belakang pelana itu nggak bisa bergerak, Pak, karena benda mati. Tombak ini nggak bisa bergerak karena benda mati. Seandainya sutroh adalah manusia, teman kita, boleh nggak? Boleh. Jadi ada teman kita duduk di masjid, shaf pertama. Nah kita kemudian sholat di belakang dia, shaf yang kedua, pas di belakang dia. Tujuannya teman kita yang duduk tadi jadi sutroh kita, boleh. Nah kalau dia pergi, jangan ikut pergi. Nanti salatnya batal ya. Jadi dia pergi, biarkan aja pergi ya, karena sutroh ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, tidak wajib. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa yang dilarang itu sholat di kandang onta. Tapi kalau sholat menghadap onta tidak dilarang. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, naha ayyusalliya fi ma'atil ibil, la tusallu fi ma'atil ibil.
jangan sholat di kandang onta. Ya, kandang onta nggak boleh. Kalau onta tok satu nggak apa-apa, ini karena onta satu insya Allah tidak buat keributan. Tapi kalau di kandang onta, namanya kandang itu banyak ontanya. Biasanya onta itu buat ribut. Kalau buat ribut, akhirnya sholat kita jadi tidak khusyuk. Jadi tujuannya supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita. Berikutnya babul mururi, bab melewati baina yadayil musalli, di belakang orang, di depan orang yang salat, mewara is-sitri, di balik sutra. Jadi misalnya saya menghadap ke sutra, baratnya sutra itu dilewati orang, boleh enggak seperti itu? 4346. An Aun bin Abi Juhaifah anna abahu, bahwasanya bapaknya itu Abu Juhaifah, ra'a melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin, pada satu kubbah hamra yang berwarna merah, min adam, dari kulit. Kubbah itu adalah kemah tapi bentuknya bundar. Jadi orang Arab menyebut kemah yang tidak bundar khaymah. Kemah yang bundar kubbah. Ya. Bahasa Arab memang bahasa yang kaya. Ya. Ora itu, dan saya melihat Bilal, dan Sayyidina Bilal akhraja, mengeluarkan wadu'an, air wudu. Nah, ini dalil berkhidmat kepada para ulama. Ulama bersama kita, dia butuh air wudu kita siapkan, kita butuh minum kita siapkan, dia butuh makan kita siapkan, kita ladeni, Pak. Fara'aitun nasa, lalu saya pun melihat manusia, yabtadiruna, mereka itu bersegera dzalikal wudu, kepada air wudu tadi, rebutan. Faman asaba, maka barang siapa yang mendapati minhu, dari air wudu itu, syai'an, sesuatu, tamassaha bihi, dia berusap-usap dengannya. Wa man lam yusib, dan barang siapa yang tidak mendapati minhu, dari air wudu tadi, akhadha, dia ambil, min balali, dari basah-basah, yadi sahibihi, tangan sahabatnya. Ini menunjukkan bolehnya kita mengambil barokah dari athar-athar atau bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bab ini khusus untuk Nabi. Kalau masalah khidmat tadi itu untuk semua para ulama, tidak hanya Nabi. Nabi wafat diwarisi oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sehingga Nabi dikhidmati, maka ulama pun juga kita khidmati. Tapi untuk yang tabarukan, ini tidak berlaku untuk selain Nabi SAW. Jadi ada kiai wudu, sisa air wudunya kita jadikan rebutan, enggak benar. Kenapa? Karena sisa Nabi tidak sama dengan sisa selain beliau. Beliau berkumur-kumur, ludahnya beliau itu barokah, wangi. Beliau keluar keringat, keringat beliau itu barokah, wangi. Nah sekarang apa ada kiai idune wangi? Komentar kalau diundang, Bu. Saya pengen tahu ada orang idune wangi kayak ngopo. Apakah ada kiai keringatnya wangi? Kalau ada, tolong diberitahu siapa. Ya. Saya pengen tabarukan dengan keringatnya beliau. Ya. Tapi nggak akan ada seperti itu. Meskipun saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Tetapi kita mengikuti pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Pertama, karena sisa-sisa dari selain Nabi tidak sama dengan Nabi. Nah, berarti harus dibedakan. Yang kedua, para sahabat tidak pernah tabarukan kecuali kepada sisa-sisa Nabi. Sisanya Abu Bakar nggak pernah direbutkan. Sisanya Umar nggak pernah direbutkan. Kalau kita rebutan sisanya kiai, itu berarti seolah-olah menganggap kiai kita lebih mantap daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak benar. Semua kemudian itu saya melihat Bilal akhraja, mengeluarkan anazatan, tongkat, farokazaha, lalu dia menancapkannya. Anazah itu adalah tongkat yang bagian atasnya ada bengkokannya, ya, seperti tekan, ya, yang ada pegangannya itu. Wa kharaja, dan keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin, di dalam baju hullah hamra yang merah, musyammiron, dengan menyingsingkan baju tersebut. Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, laki-laki boleh pakai baju merah. Adapun hadis yang melarang laki-laki pakai baju merah, itu merah yang dua. Satu, merah yang khusus untuk orang-orang kafir. Dua, merah yang khas untuk para wanita.
Seperti misalnya pink, nah, itu khas wanita, laki-laki nggak boleh. Merah secara umum boleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kalau pakai baju itu cingkrang, musyammiron, dising-singkan itu artinya cingkrang, ya, setengah betis. Fasalla, lalu beliau salat ilal anazah, menghadap kepada tongkat, bin nasi, mengimami manusia, rakaatain, 2 rakaat. Salat apa ini? Enggak disebutkan, ya. Bisa jadi salat Id. Wa ra'aitun nas, dan saya melihat manusia, wad dawaba, dan binatang-binatang, yamurruna, mereka itu lewat, baina yadail anazah, di depannya tongkat. Di depan tongkat berarti kalau di Indonesia itu baratnya tongkat. Jadi orang salat menghadap tongkat. Baratnya tongkat dilewati, silahkan. Kenapa? Karena itulah batas tidak bolehnya seseorang melewati orang salat, yaitu sebatas seperlunya sampai gundulnya ini sujud. Maka di depan gundulnya sujud itu ada sutra, berarti di baliknya sutra sudah boleh dilewati. Kalau dia tidak pakai sutra bagaimana? Kalau dia tidak pakai sutra, maka kita boleh melewati di depan orang salat tadi sejauh atau sebatas keperluan dia salat saja. Jadi sebatas keperluan dia sholat berapa meter, ya, anggaplah 1 meter, nah berarti 1 meter itu yang nggak boleh dilewati. Misalnya gini, panjenengan sholat di shaf yang ketiga, kemudian saya mondar-mandir di shaf yang pertama, nah ini nggak apa-apa. Ya. Panjenengan sholat di shaf yang ketiga karena di shaf ketiga itu di bawahnya kipas angin. Kemudian saya mondar-mandir di shaf pertama karena selagi membersihkan masjid, nyapu masjid, nggak apa-apa. Ya. Meskipun panjenengan tidak pakai sutra, nggak apa-apa, ya. Itu salah panjenengan sendiri, kenapa tidak pakai sutra? Saya lewat, nggak berdosa sama sekali. Berikutnya babun nahyi, bab larangan anil ikhtisari, dari berkacak pinggang fis salati, di dalam salat. 347 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, bahwasanya beliau melarang ayu salliyar rajul, bahwasanya seseorang salat mukhtasiran, dengan berkacak pinggang. Kenapa, Pak? 1, karena berkacak pinggang di dalam salat ini tingkahnya orang-orang Yahudi. 2, karena berkacak pinggang ini konon kondisinya setan ketika masuk neraka. Jadi dilemparkan ke neraka, setan itu sambil berkacak pinggang. Nganyel lagi, lepok lagi malah berkacak pinggang. Yang ketiga, karena berkacak pinggang ini menunjukkan ketidakkhusyuan. Makanya salat itu disuruh untuk sedekap supaya khusyuk. Allahu Akbar. Dan kalau kita tidak sedekap begini, ini tangan kita itu sering usil, Pak. Tanpa sedekap, tangan itu bisa garuk-garuk paha, bisa garuk-garuk kepala, bisa udah upil gitu, udah kuping dan sebagainya. Nah, supaya tidak bergerak, maka disyariatkan sedekap. Ini makna dari kata-kata mukhtasiran, yaitu berkacak pinggang. Ini tafsiran yang paling kuat. Ada lagi 2 tafsiran yang lain. Yang pertama, mukhtasiran itu maksudnya meringkas salat, salatnya terlalu cepat. Salat 23 rakaat 7 menit, itu mukhtasiran. Terlalu cepat nih. Itu bukan salat gerakan apa itu nih, olahraga. Tafsiran yang kedua, mukhtasiran itu meringkas bacaan salat ayatnya adalah. Ayat pertama Yasin, Allahu Akbar. Ayat kedua Toha, Allahu Akbar. Nah, dipilih ayat yang paling pendek dalam Quran, satu kata. Nah, itu tafsiran yang lain untuk kata-kata mukhtasiran. Saya dulu tidak suka tafsiran itu, Pak. Sampai suatu saat saya diberitahu oleh sebagian teman bahwasanya mereka ketika terlambat sholat akhirnya diimami oleh teman mereka. Terus teman mereka ini, yang imami ini bukan orang yang terkenal ngapalkan Quran. Tiba-tiba pas dia ngimami tidak baca surat-surat pendek ad-duha ke bawah, tapi malah baca Tosimim. Nah, para makmumnya kaget, wih, Pak ini koncoku, iya paling akeh iki. Ternyata begitu Tosimim selesai langsung Allahu Akbar rukuk, nganyal kita kan. Ini mungkin sengaja begitu nih. Nah, seperti itu nggak boleh.
Jangan disengaja begitu. Berikutnya babun nahi, bab larangan ayyabzuqa, bahwasanya meludah ar-rajul seseorang amamahu, di depan dia, fi sholati, pada waktu salat. Berarti kalau di luar salat boleh. 348. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat nukhamatan daha fi qiblatil masjid, di kiblat masjid. Kalau Indonesia berarti di bagian barat. Fa'aqbala, lalu beliau menghadap ala nasi, kepada manusia. Biasanya menghadapnya ini setelah sholat ya. Faqala, lalu beliau bersabda, ma balu ahadikum, apa kondisi salah satu kalian, maksudnya kenapa ya. Yaqumu, dia berdiri, maksudnya sholat, mustaqbil rabbih, menghadap kepada pemeliharanya. Fayatanakha, lalu dia itu berdahak amamahu, di depan Allah, rasopan man. Ayuhibbu ahadukum, apakah senang salah satu kalian, ayustakbal, bahwasanya dia itu dihadapi oleh seseorang. Fayatanakha, lalu didahai fi wajhihi, pada wajahnya, mau enggak? Fa idza tanakha ahadukum, maka apabila berdahak salah satu kalian, falyatanakha al yasarih, hendaklah dia meludah berdahak ke bagian kirinya, tahta qadamihi, di bawah telapak kakinya. Itu maksudnya kalau di luar masjid ya. Kalau di dalam masjid gimana? Fa illam yajid, maka dia tidak mendapat, apabila tidak mendapati tempat untuk berdahak di situ, falyaqul hakadha, maka hendaklah dia berbuat seperti ini, yaitu wa wasafal qasim. Qasim itu mensifatkan, menyebutkan ya. Fatafala, lalu dia meludah fi thawbihi, pada bajunya. Thumma masaha, lalu dia usapkan ba'dahu, sebagian baju, ala ba'din, atas sebagian yang lain ya, dia usap-usapkan gitu. Hadis ini menunjukkan ketika salat tidak boleh kita meludah ke arah depan. Hadis yang lain menunjukkan tidak boleh juga meludah ke arah kanan. Jadi dua arah yang nggak boleh. Kalau depan itu karena sama dengan meludah kepada Allah, karena salat itu menghadap Allah. Kalau kanan tidak boleh karena meludah kepada malaikat. Bolehnya meludah ke kiri kalau tidak ada orang, atau meludah ke bawah telapak kaki kalau itu di luar masjid. Kalau dalam masjid jangan meludah di bawah telapak kaki, karena meludah di masjid itu kata Nabi adalah khati'atun, satu perbuatan dosa. Jadi maksudnya di sini di bawah telapak kaki itu kalau di luar masjid. Di dalam masjid maka ke kiri atau ke baju. Ke kiri misalnya kita berada di samping pintu ya, atau di samping jendela. Kemudian kita meludah ke arah kiri, keluar dari jendela masjid. Nah, nggak apa-apa. Pertanyaan, bagaimana kalau kita meludah ke arah depan tetapi di luar sholat? Zahir dari pendapatnya Imam Munziri dalam bab ini adalah boleh, karena beliau mengatakan fis salati, di dalam salat, berarti pas salat saja nggak boleh. Kalau Syekh Albani berpendapat salat maupun tidak hukumnya sama, tidak boleh kita meludah ke arah depan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man tafala tujahal qiblah, siapa yang meludah ke arah kiblat. Ke arah kiblat berarti ke arah depan. Ya. Tapi depan di sini depan bagi orang yang menghadap kiblat, ya. Tidak harus depan dalam semua kondisi. Misalnya, saya sekarang ini sedang menghadap ke arah timur. Nah, berarti kalau saya meludah ke depan, nggak apa-apa. Panjenengan sekarang kondisinya menghadap ke arah kiblat. Nah, panjenengan meludah ke depan nggak boleh, karena arahnya arah yang dimuliakan, itu arah kiblat. Kata Nabi, siapa yang meludah ke arah kiblat, maka besok di akhirat ludahnya ditaruh di antara kedua matanya sini. Ini berarti ancaman dari Nabi ya, jangan meludah ke arah kiblat. Maka kata Syekh Albani, sholat maupun luar sholat sama saja, kalau ke arah kiblat itu tidak boleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini pula kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita menghadap Allah, hendaklah kita itu merasakan bahwasanya kita sedang menghadap Allah.
Sehingga apapun yang tidak pantas untuk kita lakukan di depan Allah jangan dilakukan. Sebagian orang misalnya ya ketika salat malah membersihkan hidungnya, upil, apa ya pantas menghadap Allah dengan begitu. Kalau nggak pantas ya jangan dilakukan. Sebagian orang ketika sholat angop dibuka lebar-lebar mulutnya sambil suaranya keluar, wah, kan nggak sopan sama Allah begitu ya. Makanya saya pernah mendengar Gus Bahak mengatakan, saya kalau bangun tidur tuh ngopi sih, ken ngantuk hilang. Soalnya kalau sholat sambil angop ora sopan sama Allah, kata beliau. Ya bagus, itu berarti perasaan beliau di dalam sholat ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat halus sekali, sehingga betul-betul ingin menghadap Allah dengan sempurna. Berikutnya, babun fit tatha'ub, bab tentang menguap fis salati di dalam salat, wa kadhmihi dan menahan menguap. 349 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba, apabila menguap ahadukum salah satu kalian fis salati di dalam salat, falyakdhim, maka hendaklah dia menahan mastata'a, semampu dia. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu yadkhul, masuk, yaitu pada mulutnya. Wa fi riwayatin falyumsik, hendaklah dia menahan biyadihi, dengan telapak tangannya, ala fihi, pada mulutnya. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu yadkhul, masuk. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita menguap, baik di dalam salat maupun tidak, maka hendaklah kita menutupi mulut kita dengan tangan kita. Karena kalau dibiarkan terbuka, setannya masuk. Konon ada orang yang menguap terbuka lebar, akhirnya tidak balik Pak mulutnya Pak. Nah itu mungkin setannya ganjel pakai besi atau apa gitu. Langsung gitu diganjel nih, sehingga nggak bisa balik. Ada lagi larangan yang lain, yaitu jangan sampai bersuara. Karena kalau sampai bersuara, setannya tertawa. Jadi terbuka, setannya masuk. Bersuara, setannya tertawa. Babu hamlis sibyan, bab membawa anak kecil fil salati, ketika salat, menggendong maksudnya. 350 an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, raaitu, saya melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas, mengimami para manusia, wa umamatu, sementara Umamah cucu beliau, bintu Abil As, putrinya Abul As, mantu beliau, wahiyya binatu Zainab, dan dia itu adalah putrinya Zainab binti Rasulillah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala atikihi, di atas pundak beliau. Fa idza raka'a, kalau beliau rukuk, wada'aha, beliau taruh Umamah, wa idza rafa'a, dan apa beliau mengangkat, yaitu intidal, rafa'a minas sujud, mengangkat dari sujud, yaitu rakaat yang kedua, a'adaha, maka beliau pun mengembalikan Umamah ke dalam pundak beliau. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, anak kecil boleh dibawa ke masjid, yang penting tidak membuat gangguan. Kalau membuat gangguan nggak boleh, karena Rasul bersabda la doror, tidak boleh berbuat madarat. Makanya bapak itu bertanggung jawab terhadap anaknya yang dibawa ke masjid. Caranya bertanggung jawab gimana? Ini digendong. Kalau dia bisa diam, tidak bergerak, nah, maka kita turunkan nggak apa-apa. Kalau dia bergerak-gerak, jalan ke sana kemari, nah, maka adalah kita gendong supaya tidak mengganggu jamaah. Adapun hadis yang mengatakan jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkan masjid dari anak kecil dan orang-orang gila, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif nggak bisa dijadikan sebagai dasar. Jadi orang gila kalau masuk masjid gimana? Nggak apa-apa, yang penting tidak mengganggu. Ada kan Pak, orang yang akalnya tidak sempurna, tapi kalau masuk masjid ikut sholat dan tidak mengganggu, ada itu, nggak apa-apa. Demikian juga anak kecil ikut ke masjid, silahkan, yang penting tidak mengganggu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ketika sholat, kita menggendong dan menaruh anak kecil itu tidak membatalkan sholat kita. Digendong, taruh lagi, gendong, taruh lagi. 4 rakaat berarti dia naruhnya juga 4 kali, Pak. Nggak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i, yang membatalkan itu adalah gerakannya 3 kali berturut-turut. Nah ini 4 kali tapi tidak berturut-turut, jadi nggak apa-apa.
Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud gerakan 3 kali berturut-turut membatalkan itu kalau gerakannya anggota tubuh yang besar, ya, tangan, kaki dan sebagainya. Kalau anggota tubuh yang kecil, misalnya jari, ya, ini bergerak 1000 kali pun tidak batal. Misalnya pipi kita gatal digigit nyamuk, kita garuk dengan jari, trek sampai 5 atau 10 kali. Ini nggak batal karena yang gerak cuma jari. Kalau yang gerak adalah tangan kita, 1, 2, 3, batal. Itu mazhab Syafi'i ya. Mazhab yang lain juga tidak begitu. Tapi untuk kehati-hatian maksud saya, ya, gerakan-gerakan yang besar-besar, anggota besar, maka lebih bagusnya tidak sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian dari hadis ini diambil kaidah oleh Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan, lafu imamah ahwanu min hamli umamah. Memasang surban lebih ringan daripada menggendong umamah. Imamah itu surban, umamah itu anak kecilnya tadi. Artinya kalau boleh menggendong dan menaruh umamah, maka kalau kita surbannya lepas kemudian kita pasang kembali enggak apa-apa. Jadi masang peci lebih ringan daripada gendong umamah. Masang kacamata lebih ringan daripada gendong umamah. Karena ada sebagian orang sholat itu, kalau mau sujud kacamatanya dilepas gitu. Nanti naik ke rakaat berikutnya, kacamata dipasang lagi. Ya, mungkin itu minusnya terlalu tebal. Ya. Sehingga kalau tidak dipasang raketok belas mungkin. Ya. Nah, sehingga apa? Dia butuh masang lagi begitu. Tapi lebih bagusnya kalau kacamata ya dipakai terus atau dilepas terus saja ya pas sholat itu supaya tidak terganggu dengan pasang dan lepas kacamata tersebut. Berikutnya babu mashil hasa, bab mengusap kerikil fi sholati di dalam salat. 351 Wan Mu'aiqi bin radhiyallahu anhu qala dzukira telah disebutkan lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashu fil masjid, mengusap di dalam masjid, yakni hasa yaitu kerikil. Qala beliau menjawab, in kunta jika adalah kamu la budda fa'ilan harus melakukan fawahidatan maka 1 kali saja. Hadis ini menunjukkan tidak diperkenankan kita itu mengusap area tempat sujud kita kecuali kalau terpaksa diusap, itu pun disuruh Nabi ngusapnya sekali. Zaman dulu masjidnya masih tanah, kadang-kadang ada kerikil sehingga perlu kita usap. Nah, kalau sekarang alhamdulillah masjid kita sudah bersih, tidak ada kerikilnya, nah sehingga tidak perlu melakukan mengusap seperti ini. Berikutnya babu dalkin nukha'ah bin al-bab, menggosok dahak dengan sandal. 352 an Abdullah bin Syikhiri radhiyallahu anhu qala sallaitu aku salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faraaituhu maka saya melihat beliau tanakha'a berdahak fadalakaha lalu beliau itu menggosoknya bina'lihi dengan sandal beliau. Lah ini dipahami oleh Nabi, oleh para ulama, ini sholatnya tidak di masjid. Makanya kalimatnya apa? Shallaitu, bukan shallaina. Kalau shallaina, kami sholat itu berarti banyak orang. Banyak orang itu biasanya di masjid. Kalau shallaitu, saya sholat. Nah berarti dia sendiri sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin pas safar atau mungkin pas di suatu tempat tertentu. Nah, maka untuk masjid tidak boleh diludahkan di bawah kaki, nggak boleh. Berikutnya babu aksir ra'si, mengikat kepala, maksudnya rambut. Fis sholati, di dalam sholat. Jadi orang Arab itu sering menyebut rambut dengan kata-kata ra'sun, artinya kepala. 353 an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu bahwasanya dia ra'a melihat Abdullah bin Al-Harith yusalli salat wa ra'suhu sementara kepalanya, rambutnya ma'kusun diikat min waraihi di belakangnya. Faqama maka dia berdiri, faja'ala dia berbuat yahulluhu melepas ikatan tadi. Jadi rambutnya gondrong diikat padahal dia cowok. Falamma sarafa maka tatkala dia selesai aqbala ila Ibnu Abbas, dia menghadap kepada Ibnu Abbas yang melepas tadi. Faqala dia mengatakan, malaka, apa urusan kamu waraksi dengan kepala saya? Kepala saya kok kamu urusi.
Faqala inni sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama sesungguhnya tiadain mathalu hadza perumpamaan orang yang seperti ini salat sambil rambutnya diikat mathalul ladzi yusalli seperti orang yang salat wa huwa maktuf sementara tangannya terikat di katif. Maktuf dari kata-kata katif. Katif itu tulang punggung. Maktuf berarti tangannya diikat di belakang punggungnya. Jadi sholat itu harus seluruh anggota tubuh sholat kita berada di tempat sujud kita. Maka telapak tangannya nempel, wajahnya nempel, lututnya nempel, telapak kaki bagian ujung nempel. Nah, wajah ketika nempel, apa yang menyertai wajah? Rambut. Karena wajah kita itu nempel dengan kepala ada rambutnya. Nah, sehingga rambutnya pun juga harus ikut sujud. Tidak boleh diikat. Telapak tangan kita ketika sujud, apa yang menyertai telapak tangan kita? Ya ini, lengan ini. Sehingga lengannya nggak boleh dising-sing-sing-singkan ketika mau sujud. Supaya tidak terkena tanah, supaya nggak kotor. Nggak boleh. Biarkan dia sujud bersama kita. Ya. Kalau maksudnya kotor ya dibersihkan dulu sebelum sholat. Jangan pas sholat malah menyingsingkan lengan baju begitu. Itu mengurangi kekhusyuan kita, dilarang oleh Nabi SAW. Hukum ini hanya berlaku untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Jadi ibu-ibu yang rambutnya memang setiap harinya diikat, ketika sholat tidak harus apa? Dilepas. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kan tidak setiap harinya rambutnya diikat. Normalnya laki-laki itu rambutnya terlepas, maka kena hukum. Normalnya perempuan itu rambutnya terikat, maka dia tidak disuruhkan untuk melepas, ini memberatkan dia. Dalam hal ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini hukumnya untuk laki-laki. Berikutnya babus salati, bab salat bihadratit ta'am, di hadapan atau dengan hadirnya at-ta'am, makanan. Jadi salat padahal hidangan sudah hadir. 354. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qurriba, apabila dihidangkan al-asya'u, makan malam, wa hadarat, dan telah hadir as-salatu, salat, fabda'u, maka mulailah bihi, dengan makan malam, qabla an tusallu, sebelum kalian salat al-maghrib, salat maghrib, wala ta'jalu, dan janganlah kalian tergesa-gesa, an asyaikum, dari makan malam kalian. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya apabila kita salat maka hendaklah kita melakukan sesuatu yang menyebabkan khusyuk dan menghindari sesuatu yang menyebabkan tidak khusyuk. Hidangan sudah disiapkan, mata kita sudah melihat atau hidung kita sudah membau. Nah, itu biasanya kurang khusyuk kalau tidak makan. Maka segera makan dulu, baru kemudian salat dilakukan. Dan ini pernah saya alami ketika ikut acara di Jakarta bersama Ustaz Mudakir. Kita waktu itu satu mobil, kemudian acaranya sampai lama, sampai melewati waktu sholat duhur. Akhirnya sudah kelaparan kita. Kemudian beli nasi bungkus. Habis itu kita masuk masjid. Saya batin, wah gen salat si aku keluar nih. Ternyata sampai di masjid beliau mengatakan makan dulu. Nah, itu sudah sesuai sunnah. Nasi bungkus sudah dibeli, masih anget, baunya masuk hidung. Kalau kita sholat dulu nggak akan khusyuk. Apalagi sholatnya di jamak qashar, kan? Sholat duhur, sholat asar. Nah, tambah lama, tambah tidak khusyuk. Kemudian kalimat ini, sholat al-maghrib, ini bukan batasan. Sholat apapun hukumnya sama saja. Adapun disebutkan sholat maghrib, nah ini adalah pelajaran yang kedua dari hadis ini. Disebutkan sholat maghrib itu karena biasanya orang makan pada waktu maghrib karena buka puasa. Sehingga maksudnya orang-orang yang buka puasa, dahulukan buka puasanya kalau memang sudah dihidangkan.
Tapi kalau belum dihidangkan, nah silahkan sholat dulu. Kapan boleh kita sholat padahal hidangan sudah siap? Apabila kita tidak tertarik kepada hidangan tersebut. Kita sudah kenyang, Pak. Kemudian dihidangkan. Kita tidak tertarik sama sekali dan tidak ingin makan. Nah, kita sholat dulu, baru kemudian ikut nimbrung makan, nggak apa-apa. Karena memang kita nggak tertarik. Atau misalnya hidangannya nggak cocok untuk kita. Dihidangi sagu, padahal kita orang Jawa Tengah tidak pernah makan sagu, nggak tertarik. Sholat dulu silahkan. Karena inti dari hadis ini adalah menjaga kekhusyuan sholat. Berikutnya, babus sahwi, bab lupa, fis sholati, di dalam sholat, wal amru, dan perintah, bis sujudi, untuk sujud, yaitu sujud sahwi, fihi, di dalam lupa tadi. 4355. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka, apabila ragu-ragu, ahadukum, salah satu kalian, fi salatihi, dalam salatnya, falam yadri, lalu dia tidak tahu, kam shalla, sudah berapa dia salat, thalathan am arba'an, 3 atau 4, falyatrahi syakka, maka hendaklah dia membuang keraguan itu. Caranya gimana? Wal yabni ala mastayqana, dan hendaklah dia membangun atas apa yang dia yakini, yaitu diambil yang sedikit, yaitu yang 3 tadi. Tsumma yasjudu sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Nah, berarti dia mengambil 3 terus tambah 1 rakaat, nah, kemudian nanti sujud. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata dia salatnya 5, syafa'na lahu salatahu, maka sujud tadi itu menggenapkan salatnya. Jadi 2 kali sujud itu dianggap 1 rakaat, sehingga salatnya yang 5 rakaat ditambah sujud 2 kali sama dengan 6, sama genap lagi. Wa in kana shalla itmaman, kalau dia itu salatnya adalah penyempurna li arba, untuk 4. Jadi memang betul-betul dia baru 3, dia nambah 1 berarti pas 4. Kanata adalah kedua sujud tadi, terghiman bi syaitan, itu mengecelekkan setan. Jadi setan itu ingin mengganggu sholat kita. Sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat ini genap, ya. Setan ingin mengganggu menjadi ganjil. Sholat maghrib itu 3 rakaat, ganjil. Setan ingin mengganggu menjadi genap 4 rakaat. Nah, supaya tidak terganggu setan gimana? Tambahi sujud sahwi. Kita ragu-ragu, ini sudah 4 atau 3, kita ambil 3. Lalu kita tambahi 1 rakaat. Ternyata Allah tahu bahwa kita tadi sudah sholat 4. Berarti tambah 1 jadi 5. Nah, berarti setan berhasil dong. Nah, supaya setan tidak berhasil, tambahi sujud sahwi. Sehingga jadi 6. Sehingga 2 hal tadi, setan sama-sama kecil. Kondisi pertama, dia pengen menjadikan genap menjadi ganjil, kecil nggak berhasil. Yang kedua, dia ingin mengganggu, kecil karena ternyata dia tidak menambah sama sekali rakaatnya, dia hanya melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setan tuh tambah tidak senang kalau manusia itu melakukan sujud atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setan tidak mau sujud masuk neraka, kemudian manusia sujud masuk ke dalam surga, sehingga mereka itu sangat benci kepada orang-orang yang melakukan sujud itu. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab dari sujud sahwi ada 3. Yang pertama, asyakku, ragu-ragu. Yang kedua, az-ziyadatu, tambahan. Misalnya salat 4 menjadi 5. Sebab yang ketiga, an-nuqsanu, kurang. Misalnya kurang tahiyat awal. Jadi kalau ada kurang atau ada tambah atau ada ragu-ragu, disyariatkan sujud sahwi. Hukumnya apa sujud sahwi? Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, yaitu mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebagian sujud sahwi wajib, sebagian sujud sahwi sunnah. Kita nggak perlu pusing. Pokoknya kalau ada sahwi yang merupakan tambahan atau pengurangan atau ragu-ragu, silahkan sujud sahwi karena disyariatkan oleh Nabi SAW. Kalau mau ditambah satu lagi penyebabnya dalam mazhab Syafi'i, yaitu kalau memindah suatu rukun pada tempat yang lain. Misalnya Al-Fatihah itu kan rukun. Mestinya Fatihah itu dibaca ketika berdiri.
Lah kita malah baca Fatihah pas ruko, nah, itu berarti memindah rukun pada tempat yang lain. Nah, itu sujud sahwi. Jadi pas berdiri sudah Fatihah, pas ruko karena ngelamun baca Fatihah lagi. Nah, rukunnya berarti dipindah ke ruko. Nah, itu nanti apa? Diganti dengan sujud sahwi. Tapi yang populer 3 sebab tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Masih ada waktu untuk kita membahas masalah-masalah yang lain. Silahkan kalau ada perlu pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Silakan. Kalau kasusnya kita ada itu sudah ada dan itu ada sangat dan kemudian kalau disunahkan ganjil juga apakah ganjil atau makan bisa selesai dulu karena kalau disunahkan Di masjid. ya Oh, di rumah terlambat. Harus jamaah, kenapa harus? kan untuk pakaian sholat Nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa. Ibnu Umar ketika dia makan buka puasa mendengar imamnya di masjid sudah baca Quran, Ibnu Umar masih lanjut makan sesuai dengan sabda Nabi tadi. Makanya Ibnu Umar disebut al-muta'assi, orang yang sangat mengikuti sunnah Nabi. Pokoknya Nabi ngomong apa udah dilakukan apa adanya oleh Ibnu Umar. Suruh makan, makan. Imamnya sudah waladhdallin amin, nggak apa-apa, saya makan dulu. Tapi makanya jangan banyak-banyak ya, sesuai dengan keperluan saja. Yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana kalau imam. Nah, kalau imam, maka sebagian ulama berpendapat imam itu hukumnya khusus. Sehingga seandainya imam itu makan belum selesai, tapi jamaah sudah siap untuk sholat, boleh imam itu meninggalkan makannya. Karena Nabi pernah membawa pisau untuk makan daging yang nempel di tulang. Ya, dengan pisau tadi dipotong gini. Belum selesai beliau makan, Bilal datang. Ya Rasulullah, orang-orang sudah siap. Maka Rasulullah tinggalkan pisaunya, kemudian beliau datang ke masjid untuk ngimami. Nah, maka para ulama sebagian mengatakan ini untuk imam ya. Kalau untuk makmum silahkan lanjut makan. Kenapa? Karena kalau imam lanjut makan, kasihan jamaah. Jamaah pada nunggu, sementara imamnya malah mangan-mangan enak banget. Gimana? Oh ya, sujud sahwi itu 2 kali sujud dan dilakukannya boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Kalau mazhab Syafi'i, sujud sahwi sebelum salam. Kalau mazhab Hanafi, sujud sahwi setelah salam. Kalau mazhab Maliki, dibagi 2. Kalau merupakan tambahan, misalnya tadi, salat zuhur 5 rakaat, maka sujudnya setelah salam. Kalau merupakan kekurangan, misalnya tadi lupa tidak tahiyat awal, sujudnya sebelum salam. Nah, saya pilih pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat mengatakan bebas. Sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Jadi kalau mazhab Syafi'i pilih hadis yang sebelum salam. Mazhab Hanafi pilih hadis yang setelah salam. Mazhab Maliki menggabungkan dengan cara ziyadah dan nuqsan tadi, tambahan dan pengurangan. Nah, sebagian ulama memilih menggabungkan dengan cara takhyir, bebas pilih mana. Itu yang saya cocok nih. Bebas pilih mana. Sehingga kalau kita pengennya sebelum salam sujud, ternyata lupa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru teringat, oh iya, belum sujud. Nah, sujud aja. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi, tidak ada riwayat dari Nabi yang sangat jelas. Karena itu silahkan dibaca seperti sujud biasanya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali atau berapa sesuai kebiasaan. Allahu Akbar, duduk sama Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu Akbar, sujud, baca lagi Allahu Akbar, bangkit langsung salam kanan kiri. Salamnya itu baik setelah salam maupun sebelum salam sama. Jadi seandainya kita itu sujud sahwinya setelah salam,
Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian sujud sahwi 2 kali. Habis itu salam lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salamnya jadi 4. Ya. Salam yang kedua, salam yang 1-2 untuk selesai salat, salam yang 1-2 untuk selesainya sujud sahwi. Begitu. Ada lagi? Oke. Di tempat kami itu kayaknya menjadi kebiasaan siapa yang mengaji atau itu oleh-oleh itu seolah-olah menjadi wajib. Terus kita mengunjungi orang yang disuruh atau haji itu ya seolah-olah menjadi wajib. Terus bagaimana? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga kalau itu betul-betul dianggap wajib oleh masyarakat, maka boleh kita melakukan sesuatu yang menyebabkan pemahaman wajib itu jadi hilang. Contoh, ada seorang kiai dari Madura. Kebiasaan di Madura, kalau mau haji, rame-rame ngundang makan-makan, gitu, terus berangkat. Habis itu pulang lagi, kumpul-kumpul, makan-makan. Ini Pak Kiai dari Madura ini, dia haji nggak ngomong jamaahnya. Padahal dia punya pengajian-pengajian, tapi nggak cerita sama sekali. Pokoknya dibilangi pengajiannya libur, nah, gitu aja. Nah, begitu beliau sudah pulang, rame. Bah, nih Pak Kiai haji orang kondo-kondo. Nah, beliau menjelaskan, saya melakukan ini sengaja karena kalian tuh menganggap bahwasanya wajib ya atau semacam wajib harus mengadakan acara makan-makan. Enggak benar seperti itu. Kalau memang mau mengadakan silahkan, tetapi tidak wajib gitu loh. Istilahnya apa? Ta'amus safar, makanan safar. Makanan safar itu ada 2. Ada sebelum berangkat safar, ada setelah setelah pulang dari safar. Kalau sebelum berangkat safar itu hanya adat di Indonesia. Kalau di masa Nabi nggak ada. Di masa Nabi sebelum berangkat safar nggak ada makan-makan, nggak ada. Tapi setelah pulang dari safar, Nabi itu menyembelih sapi. Yang di Indonesia berangkat safar makan, pulang safar makan lagi. Ayam 2 kali. Nah, mending ayamnya digabungkan jadi sapi pas pulang. Jadi silakan aja Bu, mau tidak mengadakan juga nggak apa-apa. Paling-paling nanti orang ngomong gitu aja, ya didengarkan aja, ya. Dan nanti pasti akan berhenti. Ya. Kalau ada isu yang lain pasti akan berhenti pembicaraannya. Ya. Ada isu perang Iran Amerika, pasti orang-orang sudah ngobrolkan yang lain lagi, akan selesai. Saya dulu umroh juga nggak bilang-bilang, tetangga saya nggak ada yang tahu. Gila. Larangan melewati langsung. Itu ada batasan mana? Apakah ada batasan anak atau umur melewati orang sholat? Jadi gini Pak, anak kecil selama belum balik itu tidak punya kewajiban atau dosa. Ya. Sehingga anak kecil melewati kita di depan sholat, nggak dosa. Tapi kita yang sebagai orang yang sholat, apakah kita pantasnya itu mendidik mereka ataukah kita biarkan? Itu sama dengan kita melihat anak kecil makan dengan tangan kiri. Anak kecil makan dengan tangan kiri tidak dosa sama sekali karena dia masih kecil belum balik. Tapi kita sebagai orang tua sepantasnya mendidik atau tidak? Mendidik. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa melewati orang sholat itu nggak boleh. Sehingga kalau dia sudah dididik sejak kecil, dia paham ini bapak lagi sholat, dia nggak akan lewat. Dia pasti lewat belakangnya. Tapi seandainya kita biarkan dia lewat terus, akhirnya dia nggak paham-paham. Ya udah masuk SD masih lewat-lewat, nggak paham. Nah, maka tetap dididik, Pak. Ada lagi mungkin? J? Apakah larangan atau keharaman mengangkat pandangan ke langit menyebabkan sholatnya batal, gitu nggih? Ya.
Sebenarnya ada kaidah mengatakan an-nahyu yufidul fasada. Larangan itu menyebabkan konsekuensi fasad atau rusak. Tetapi kaidah itu memang tidak berlaku untuk segala hal. Contoh, tidak boleh kita jual beli setelah terdengar azan Jumat. Allahu Akbar, kita malah jual beli. Itu fasad, jual belinya rusak. Kalau jual belinya rusak bagaimana? Berarti tidak sah. Berarti barang itu masih miliknya penjual. Meskipun panjenengan sudah bayar, itu bukan milik panjenengan karena tidak sah jual belinya. Sudah adzan Jumat malah nekat akad nikah, angkahtuka wa zawwajtuka. Tidak sah pernikahannya. Berarti kalau tetap nikah gimana? Hubungan ya zina itu. Karena tidak sah. Loh, mahar sudah saya bayar, meskipun sudah kamu bayar, karena akadmu tidak sah, maka zina itu dosa. Jadi gimana solusinya? Diulang lagi. Tapi aneh-aneh sudah adzan kok nekat akad. Apa enak ini? Nah, kembali ke pertanyaan tadi, larangan melihat ke arah langit, apakah menyebabkan sholatnya rusak atau tidak sah? Ini pembahasan yang saya belum membacanya. Ya. Tapi dalam perkiraan saya itu tidak membatalkan sholat. Karena kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih ya, pembatal sholat, nah itu tidak disebutkan melihat ke arah langit, itu enggak ada. Sehingga sholatnya tetap sah, tetapi dia apa? Berdosa. Mirip dengan orang yang sholat pakai baju malingan, maling baju, habis itu dipakai sholat. Sholatnya gimana? Sah, tapi dosa. Nah, untuk yang sholat pakai baju malingan, ini saya pernah baca, ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sebagian kecil ulama berpendapat sholatnya tidak sah. Berarti baju malingan termasuk pembatal apa? Sholat. Nah, tapi saya pilih pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya masih sah, karena dia sudah melakukan rukun dan sudah melakukan syarat. Karena sebenarnya inti dari sholat itu kapan sah? Ketika rukunnya dilakukan, syaratnya dilakukan. Syaratnya apa? Menghadap ke arah kiblat. Syaratnya apa lagi? Berwudu. Syaratnya apa lagi? Nutup aurat. Dia sudah melakukan. Tapi sayangnya dia melanggar aturan ya. Tidak boleh maling, malah maling. Ya. Dia melanggar aturan, nggak boleh melihat ke langit, malah melihat ke langit. Ya. Nah, jadi cuma berdosa saja, tidak sampai salatnya tidak sah. Seperti ini, Bu. Tidak boleh kita dusta. Ramadan puasa malah dusta. Puasanya batal tidak? Tidak ya. Puasanya sah tapi berdosa. Ketika puasa kita malah menggunjing orang. Menggunjing itu haram, nggak boleh. Apakah berarti puasa kita batal? Tidak. Ya. Makanya kaidah tadi, an-nahyu yufidul fasad, larangan konsekuensinya adalah jadi fasad, jadi rusak, itu tidak berlaku dalam semua hal. Ya. Sebagian hal saja. Ya. Jadi kaidah-kaidahnya para ulama itu tidak selalu muttarid. Muttarid itu maksudnya berlaku untuk semua hal. Ya. Tidak selalu apa? Muttarid. Ada lagi mungkin? Oke. Yang pertama, menutup mulut pada waktu sholat hukumnya makruh. Sehingga kalau kita tidak terpaksa menutup, maka tidak usah ditutup. Tapi kalau terpaksa menutup, maka makruhnya jadi hilang. Kaidahnya al-hajah tuzilul karahah. Hajat itu menghilangkan hukum makruh. Nah, silahkan nanti ditimbang ya, apakah alasan tadi merupakan hajat yang benar atau tidak. Kemudian yang kedua, mengviralkan perbuatan seseorang untuk sanksi sosial. Misalnya ada orang maling kotak infak masjid.
kita tahu pelakunya itu tetangga kita, kemudian kita viralkan supaya orang ini terhukum dengan apa hal tersebut, sehingga dimanapun di masjid dia berada, kalau di luar jam sholat orang-orang harus hati-hati. Ini wallahu alam mungkin sama dengan hukum ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan keburukan orang. Nah, memviralkan kan sama kan? Membicarakan keburukan orang. Kapan ghibah boleh, kapan ghibah tidak boleh? Silahkan lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ beliau sudah mengumpulkan beberapa kondisi di mana ghibah menjadi boleh. Salah satunya adalah litahdzirin nas, untuk membuat manusia waspada kepada seseorang. Hati-hati sama orang ini, wajahnya begini, kalau dia datang ke rumahmu pinjam duit pasti tidak akan balik. Nah, seperti itu adalah ghibah yang diperbolehkan. Karena ada orang begitu kan, ngomong kepada temannya, kepada tetangganya, saya butuh uang untuk gini, ternyata bohong saja. Semuanya masuk dalam kantong dia, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, seperti itu untuk tahdzir tidak masalah. Wallahu a'lam, itu yang saya paham. Tampaknya memviralkan itu adalah mirip dengan menggunjing ya. Kalau menggunjing dengan ucapan mulut langsung, kalau memviralkan dengan mulut HP kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.